Halo sobat sekalian, apa kabarnya? Kembali lagi berjumpa dengan saya, Bang Iwan. Bagaimana perasaan Anda jika bertemu dengan sosok makhluk misterius, sadis dan kejam, tiba-tiba jatuh cinta dengan Anda, rela melakukan apapun, bahkan membunuh semua orang terdekat yang berpotensi merebut Anda dari pelukannya? Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh pemeran utama dalam film ini yang tanpa perlu berbacot-bacot ria di awal karena di tempat Mimin begitu banyak noise serta suara ayam berkokokan saat pengambilan suara ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berawal dengan memperlihatkan dua orang pria yang kita sebut saja Kandar dan Gus tengah mengendari sebuah mobil menuju ke dalam hutan yang entah kemana tujuan sebenarnya. Perjalanan mereka harus terhenti tak kala mengetahui salah satu ban mobil mendadak bocor yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak. You gonna help me out here? Di saat itulah Gus mendengar suara aneh yang bersumber dari dalam hutan, seolah-olah tengah memanggil sehingga membuat Gus semakin penasaran dibuatnya. Ia pun lalu memutuskan untuk memeriksanya, namun setelah itu... Gus! Dan inilah dia, Muse. Cerita berfokus ke seorang pria bernama Adam. Terlihat dari peralatan yang ada di sekitarnya, Adam ini merupakan seorang seniman lukis kurang terkenal yang kesehariannya selalu diisi dengan melukis seorang gadis cantik bernama Maria, gadis yang dikaguminya selama ini dan hanya dapat memandanginya dari balik jendela kamar tanpa mempunyai keberanian sedikit pun untuk mengungkapkan perasaannya. Maria sendiri tinggal bertetanggaan dengan kediaman Adam, yang mana dalam hal ini menyewa apartemen di satu gedung yang sama dengan kamar yang saling berhadapan, sehingga hari-hari Adam selalu merentayun alias menguntit dari kejauhan, yang hal itu tanpa disadari oleh Maria sedikit pun. Tak hanya Maria, ada seorang tetangga lagi dari apartemen 305, seorang pria tinggi besar bernama Hector yang sekilas tergambar dari perangainya. Hector ini mempunyai kepribadian sedikit songong, sombong, serta arogan, yang hal itu terbukti ketika sang pemilik gedung bernama Lance, ini orangnya, ketika tengah menagih biaya sewa, Hector dengan angkuhnya membayar sejumlah uang sembari memasukkan sebatang rokok ke dalam kantong baju si Lance ini dengan tidak berperasaannya. Asshole! Tak ingin ikut campur dalam masalah orang lain, Adam pun lalu pergi dari sana dan menuju ke atas gedung, di mana tempat ini biasa digunakan Adam untuk sekedar menenangkan diri, mencari sedikit inspirasi, dan menorehkan secuil imajinasinya ke dalam sebuah bentuk buku yang saat itu, tiba-tiba Hector telah berada di sana sembari melihat paksa sketsa yang telah digambarnya. Sketch, I have that back. This is some good shit. Hector mengajak Adam ke suatu tempat di luar kota, suatu tempat yang menurutnya cukup rekomen untuk menemukan sebuah inspirasi yang mana Hector pun mengungkapkan bahwa dia juga berencana menuju ke sana dan membutuhkan sebuah tumpangan. Tak gratis, ia pun akan membayar uang bensin jika Adam mau menumpanginya menuju tempat tersebut. I'll pay you a good amount of money for the gas. You need inspiration, right? You're not gonna find it up here. Tahu betul watak dan perangai Hector ini bagaimana, Adam pun menolak ajakannya dengan cara yang cukup halus, yakni meminta waktu sejenak untuk memikirkan kembali tawaran itu, di mana saat sedang turun ia pun tanpa sengaja menabrak Maria yang sama-sama melongok tanpa memperhatikan jalan, sempat melihat beberapa sketsa gambar yang sekilas mirip dengan dirinya, tak serta-merta membuat Maria risih dan juga merasa diuntit. Justru hal itu membuat mereka saling mengenal satu sama lain, yang sejauh ini mereka berdua memanglah belum sempat bertegur sapa walau berada di dalam satu gedung apartemen yang sama. I'm your neighbor right around the corner. I'm Maria. You're in 306, right? Yeah. Maria pun memberitahukan bahwa nanti malam akan ada acara pembukaan di sebuah galeri bernama Galeri 440 dan cukup rekomen untuk dihadiri, sehingga pada malam harinya Adam pun lalu menuju ke galeri yang dimaksud, dan sesampainya
Betapa kagetnya Adam tak kalah mengetahui Maria, gadis yang disukainya selama ini, nyatanya sudah memiliki seorang pacar bernama Jason, sehingga dengan perasaan kecewa, hampa dan gegana, Adam pun beranjak pulang sesaat setelah bertemu dengan Valerie Clary selaku pemilik galeri ini. Are you a friend of one of the artists? Oh, I was just about to leave. I'm so sorry. I should just go. Tak ingin berlarut-larut dalam kegalauan dan merasa teriris hati melihat Maria bercumbu dengan kekasihnya, Adam pun lalu menemui Hector dan setuju dengan ajakan sebelumnya di mana mereka lalu berangkat menuju sebuah rumah yang entah rumah siapa. Hector memerintahkan Adam untuk menunggu sementara dia menghajar dua orang pria yang ada di dalam sana. I believe you. What's going on is that I don't have my pride. Merasa bosan menunggu lama tanpa berbuat apa-apa, Adam mencoba berkeliling sejenak dengan berjalan masuk ke dalam hutan, di mana ia lalu merasa ada sesuatu aneh dengan tempat tersebut, merasa diawasi dari kejauhan. Merasa ada yang tak beres, Adam pun lalu lari terbirit-birit dari sana. Begitu juga dengan Hector yang tengah gelabakan keluar dari dalam rumah. Namun tiba-tiba... Ya, mendadak nongol seorang wanita dengan berdiri di tengah jalan. Sontak saja hal itu membuat mereka banting setir untuk menghindar. Namun betapa terkejutnya Hector tak kalah mengetahui di sana ternyata telah terbujur kaku si Kandar, salah satu anak buahnya yang telah tewas cukup tragis, sehingga bisa dipastikan inilah penyebab dari paket yang ditunggu-tunggunya tak kunjung datang jua. Oh God, fucking tell the truth. Sejenak, wanita itu tampak diam sembari menatap ke arah Adam dari kejauhan, namun sesaat kemudian menghilang entah kemana, dan tiba-tiba sudah berada di dekat mereka, yang hal itu berulang beberapa kali sampai-sampai membuat mereka berdua panik dibuatnya. Merasa ada yang tak beres dengan sosok wanita tanpa celana tersebut, mereka pun segera menuju mobil dan kembali pulang saat itu juga. Namun sesampainya di apartemen, Hector memperingatkan Adam bahwa kejadian semalam tidak boleh diceritakan kepada siapapun agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, di mana hal itu pun lalu diiyakan oleh Adam. Syok dengan apa yang telah ia alami, Adam pun menuangkan isi pikirannya ke dalam sebuah bentuk lukisan yang mana hasilnya pun berupa gambar yang cukup menakutkan ini. Namun yang menariknya adalah lukisan yang dibuat Adam seperti mengandung unsur mistis, di mana saat tengah melukis Adam seperti meule-ule alias tanpa sadar melukisnya. Secara misterius sosok ini secara tiba-tiba telah berdiri di sana sembari memandangi hasil lukisan yang tengah terbajang di ruang tamu. Keesokan paginya, Adam seketika terbangun mendengar gedoran pintu yang cukup keras, yang setelah diperiksa ternyata adalah ulah Hector yang secara tiba-tiba masuk dan memberinya sejumlah uang. Hal itu pun dilakukannya sebagai bentuk terima kasih karena Adam telah menurut apa katanya dan tidak lemes perihal kejadian semalam. You didn't do that. That's just in case you had the wrong answer. But you didn't give me the wrong answer. Selepas kejadian barusan, Adam pun menuju galeri 440 berniat menawarkan beberapa lukisan hasil karyanya di mana dari sekian banyak lukisan, satu gambar berhasil menarik perhatian Valerie yang karena lukisan satu ini mengandung makna suram, misterius, menakjubkan dan berpotensi menghasilkan cuan di kemudian hari, ia pun meminta Adam melukis lebih banyak lagi dan segera membawanya ke galeri tersebut. And so if you have more work like that, I'd like you to bring it by. Yeah. Well, whatever it is, I find it quite compelling. Beralih ke Hector yang sedang udut-udut cantik di pelataran depan apartemen. Di sana dia tanpa sengaja melihat sosok Saiton menampakkan diri di depan jendela. Sontak saja hal itu pun memancing rasa penasaran Hector yang kemudian tanpa ragu-ragu menerobos masuk dan menobrak pintu. Namun setelah itu, tiba-tiba... Ya... Hector tewas bersimbah darah di mana Adam yang baru pulang pun begitu syok mengetahui Saiton inilah pelakunya sehingga mau tak mau Adam pun harus segera menyingkirkan mayat Hector dari sana agar tidak menimbulkan bau yang bisa memancing kecurigaan penghuni di luaran sana.
Setelah kejadian itu, Adam pun terus melukis karya-karya bertema Saiton ini, yang mana hasil karyanya sendiri kian lama kian memukau Valeri, yang karena itu, Adam pun secara sadar mulai menerima sosok Saiton ini masuk ke dalam kehidupannya, sampai-sampai sosok tersebut dibiarkan bebas tinggal berkeliaran di dalam apartemennya, diberi pakaian ganti layaknya manusia pada umumnya, bahkan sempat hampir terjadi ritual pengenceritan, yang hal itu mendadak terganggu tak kalah Lance ini mempertanyakan perihal rusaknya pintu apartemen akibat ulah Hector sebelumnya. Walking by minding my business, and I see that the door frame is cracked. I'm gonna have to collect an extra deposit, you know? $200 to fix the frame. Yeah, well, I can fix it, but it's gonna cost you another $100 for labor. Oh, okay. Yeah. That's fine. That's fine. Sempat hendak pergi, Lance yang masih curigaan pun malah berbalik mencoba mencari kesalahan yang mungkin sempat terlewatkan. Ia pun lalu dengan spontan membuka kotak sampah terdekat, dan betapa terkejutnya dia, tak kalah mendapati dalam kotak tersebut ada sosok mayat Hector dengan kondisi termutilasi, tercincang-cincang dengan kedua mata melotot ke arahnya, sehingga sontak saja Lance berusaha menelpon polisi saat itu juga, namun tiba-tiba... I'm calling the cops. You shut up! Shut up! Kembali satu lagi orang harus tewas mengenaskan oleh sosok yang sama dengan cara yang sama kejamnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi pengganggu yang akan datang dan ritual pengenceritaan yang sempat tertunda pun dilanjutkan sebagaimana mestinya. Demi menghilangkan bukti, Adam pun mempunyai cara yang cukup sadis dan terkesan layaknya seorang psikopat, yakni dengan memutilasi mayat-mayat korban yang kemudian dicor beserta pakaian-pakaiannya, walau hal demikian pun sebenarnya terpaksa ia lakukan demi menghindari kecurigaan yang memungkinkan kembali menimbulkan korban tak bersalah akibat kesadisan Saiton yang tak berperasaan satu ini. Wasted my time. Hari demi hari ritual pengenceritaan pun semakin sering terjadi, begitu juga dengan karir yang dibangun Adam pun kian meroket sehingga menggeser posisi Jason sebagai pelukis terbaik di daerah tersebut, di mana Jason sendiri menjadi stres dibuatnya, keharmonisannya dengan Maria pun kian hancur yang hal itu dibuktikan dengan tindakan kekerasan fisik yang membuat lebam di salah satu mata Maria. What are you doing up this late? Nothing, just Singkat cerita, pameran karya seni pun akan diselenggarakan pada keesokan malamnya, di mana semua telah dipersiapkan begitu matang dan karya seni Adam sendiri akan menjadi masterpiece-nya. Namun saat itu juga barulah terkuak fakta bahwa sosok yang digambar Adam selama ini ternyata merupakan sesosok makhluk urban legend setempat bernama Lenansi, kalau diartikan makhluk menawan, dan Adam pun memilih diam dan tidak menceritakan bahwa makhluk itulah yang telah membantunya selama ini. vicious thing, isn't she? Your Lenanche. Beautiful creatures. What? Menurut Valeri sendiri, sosok tersebut merupakan sosok yang kerap mencintai seseorang yang berhasil menemukannya, akan mengabdikan dirinya, akan mengilhami serta melindungi orang tersebut, bahkan tak segan-segan melakukan tindakan sadis sekalipun demi melindungi orang yang dicintainya. She will love you and protect you, inspire you, if you were lucky enough to find one. Adam sendiri sebenarnya tidak percaya akan mitos urban tersebut. Namun demi membuktikan kebenaran itu sendiri, Adam nekat memancing kedua pria yang akhir-akhir ini selalu datang ke apartemen Hector. Lalu ia pun memancing mereka berdua ke dalam apartemennya, dan kemudian tiba-tiba... Ya, benar saja kedua orang itu pun tewas pertanda mitos tersebut benar adanya, bukan sekedar bualan atau dongeng belaka, sehingga Adam pun semakin penasaran dan mencoba menggali info lebih dalam perihal Saiton yang satu ini. Singkat cerita, malam pameran pun tiba. Acara pun berjalan lancar sesuai rencana. Maria pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya ke Adam, yang hal itu dibuktikan dengan undangannya ke Adam untuk berpesta Hammer berdua di kamarnya. Let's hang out again soon. Good night.
Valeri mengungkapkan bahwa Lenansi sendiri memiliki kecenderungan atau ketertarikan kepada seorang seniman seperti halnya pelukis, penyair, musisi, pelawak, pemakan harta riba, pelaku maksiat, pemakan harta anak yatim, dan lain sebagainya, di mana orang yang disukai Saiton ini sendiri akan mengalami hidup singkat namun menginspirasi bagi orang banyak. Dengan kata lain, mantranya akan mengembangkan seni seniman, lagunya akan mengikat hati manusia yang menikmatinya, sehingga pada akhirnya si seniman sendiri akan meninggal bahagia ketika hal yang ia sukai tercapai dan justru berbanding terbalik dengan orang yang ada di sekitarnya. Wait. What? Beralih ke Maria yang tengah bersiap-siap dengan beberapa botol Hammer. Ia pun melihat sesosok manusia berdiri di jendela apartemen Adam dan mengiranya telah pulang. Ia pun langsung capcus ke sana, memperlihatkan sedikit auratnya, berharap Adam akan tegang, terkepincut setelah melihat kemolekan tubuhnya. Namun tiba-tiba What are you doing in here? Adam segera tiba di sana dengan diikuti Jason yang ternyata sedari tadi membututi dari belakangnya. Tak terima dengan hilangnya pekerjaan, fans, ketenaran dan juga kini pacarnya pun hendak diembat juga. Jason pun menjadi kalap mata dan menganiaya Adam saat itu juga. Namun tiba-tiba ya, Jason pun menjadi korban selanjutnya yang entah siapa menusuk terlebih dahulu, Adam ini atau si Saiton berdebah ini, yang pastinya Maria begitu shock dan tak habis pikir dengan apa yang barusan terjadi tepat di depan matanya. Merasa tak ingin berjatuhan korban lebih banyak lagi, Adam pun menyegel pintu masuk dan mengurung diri beberapa hari, sampai pada akhirnya ia pun memutuskan kembali menemui Valeri dan menceritakan semua yang telah terjadi akhir-akhir ini. Ia pun sengaja mengajak Valeri langsung ke tempat kejadian perkara, guna mempertemukannya dengan Lenansi yang katanya mitos itu. Dan pada saat yang sama, Adam seperti kesetanan atau kehilangan akal sehatnya saking stres dengan semua apa yang ia rasakan. Valeri pun lalu mencoba menenangkan Adam, mencoba memberi pengertian bahwa apa yang Adam alami hanyalah bentuk representasi dari ketakutannya itu sendiri, karena baginya urban legend tetaplah urban legend, tidak nyata, hanya tahayul dan mitos belaka. Dan jika itu pun benar adanya, Lenansi sendiri tidak akan menyakiti Adam, melainkan hanya mengincar seseorang yang berpotensi mengambil Adam dari pelukannya. I said she would only attack someone that might take her lover. Only those that pose a threat. So she'll only attack someone that might take him from her. Benar saja, Maria menjadi target selanjutnya, di mana yang kita tahu Maria sendiri adalah gadis yang disukai Adam selama ini. Maka dari itu, si Saiton pun langsung menuju ke kediaman Maria guna menghabisinya saat itu juga. Namun yang membuat saya terheran sekaligus tak habis pikir, yogyanya makhluk goib pada umumnya. Bisa-bisanya si Saiton ini harus repot-repot harus mendobrak pintu dengan berlarian ke sana kemari demi mengejar Maria. Toh bisa menembus dinding atau menghilang-hilang entah kemana gitu. Saat terpojok itulah, muncul Adam yang langsung menyelamatkan Maria, di mana ia pun lalu menodongkan senjata ke arah Saiton satu ini, yang karena dia tetap kekeh mencoba membunuh Maria, Adam pun lalu melepaskan tembakan ke arahnya, yang membuat Saiton abal-abal ini tumbang seketika itu juga. Di akhir cerita, Adam dan Laperi telah berada di sebuah hutan di mana Adam lalu menenteng mayat Lenansi menuju ke dalam hutan, jauh dari populasi manusia, jauh dari kediaman warga, jauh dari orang-orang tak bersalah seperti saya. Namun tak disangka tak diduga ternyata si Saiton ini nyatanya masih hidup, sehat bugar seperti tidak terjadi apa-apa, padahal yang kita tahu sebelumnya, ia telah tertembak. Namun ya, sudahlah.
Adam juga sudah memutuskan ikut si Saiton ini, jadi tidak ada lagi alasan si Lenansi ini untuk membunuh warga. Dan film pun tamat. Begitulah ending dari cerita film ini yang meninggalkan beberapa keambiguan yang masih melekat di benak saja. Namun ya, namanya juga film ya kan? Pesan yang bisa kita petik dalam film kali ini yaitu jangan berteman dengan setan. Akhir kata, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian semua dapat terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.